Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anji Hastama. Saya nomor absen 21. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang praktek dari sholat khusuf atau sholat gerhana. Baik di situ gerhana bulan ataupun gerhana matahari, praktek sholatnya sama, yaitu 2 rakaat. Tetapi dalam 2 rakaat tersebut kita mengerjakan 4 kali rukuk. Prakteknya adalah takbiratul ikram seperti sholat biasa, kemudian membaca Al-Fatihah, lalu membaca surat yang panjang. Terserah mau surat apapun, tidak harus surat Al-Baqarah. Yang penting di situ suratnya panjang. Kemudian setelah membaca surat mengerjakan rukuk. Pada saat rukuk, doa yang dibaca itu lamanya harus sama dengan atau hampir menyerupai lama dari saat membaca surat pada saat berdiri tadi. Setelah dikira-kira sudah sama lamanya, kemudian di situ berdiri lagi, masuk berdiri yang kedua. Setelah berdiri yang kedua, di situ mengerjakan rukuk, iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud, kemudian berdiri, masuk ke berdiri yang ketiga. Nah, saat berdiri yang kedua, surat yang dibaca itu disunahkan suratnya lebih pendek daripada surat yang pertama. Kemudian sama saat ruku, sujud, iktidal, duduk di antara 2 sujud, doa-doa yang dibaca pada saat itu lamanya sama dengan atau hampir sama dengan lama saat membaca surat yang kedua. Kemudian pada saat berdiri yang ketiga sama, membaca Al-Fatihah juga, membaca surat juga. Nah, surat yang dibaca ini sunahnya lebih pendek dari surat yang pertama dan surat yang kedua. Praktek rokaat ketiga ini sama dengan praktek praktek saat berdiri yang ketiga ini sama dengan praktek saat berdiri yang pertama. Hanya saja suratnya lebih diperpendek lagi. Kemudian pada berdiri yang keempat prakteknya sama dengan berdiri yang kedua. Akan tetapi surat yang dibaca lebih pendek dari rokaat yang ketiga. Jadi intinya mulai dari berdiri yang pertama, berdiri kedua, berdiri ketiga, berdiri keempat, itu suratnya semakin pendek, semakin pendek, semakin pendek. Ya, pada berdiri yang pertama hanya sebatas rukuk, kemudian berdiri masuk berdiri yang kedua. Pada berdiri yang ketiga juga sama, hanya sebatas rukuk, kemudian berdiri masuk berdiri yang keempat. Pada berdiri yang kedua dan berdiri yang keempat mengerjakannya sama dengan mengerjakan sholat seperti biasa. Setelah rukuk, iktidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud, kemudian berdiri lagi. Itu pada saat melakukan berdiri yang kedua. Kemudian pada saat melakukan berdiri yang keempat, berarti setelah duduk di antara 2 sujud, kemudian di situ melakukan at-tahiyat akhir. Setelah itu kemudian membaca salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Dan disunahkan setelah mengerjakan sholat gerhana itu melakukan infak sedekah. Itu disunahkan, hadisnya seperti itu. Untuk lebih jelasnya, insya Allah setelah ini akan saya berikan video contoh dari sholat gerhana yang akan saya praktekkan langsung.
Untuk pengalaman saya sudah pernah mengerjakan sholat gerhana insya Allah 3 kali. Saya pernah pada saat itu sekali itu gerhana matahari, dan yang 2 itu adalah gerhana bulan. Yang pertama itu gerhana matahari, itu yang waktunya itu sekitar jam-jam 9 kalau nggak salah. Kemudian yang kedua itu gerhana bulan, itu terjadi setelah isya atau setelah maghrib gitu, saya lupa. Kemudian yang ketiga itu terjadi pada saat malam jam 1 atau jam 12 gitu. Nah, sebenarnya dalam membaca surat saat sholat khusuf atau sholat gerhana itu tidak harus pada berdiri yang pertama Al-Baqarah, kedua Ali Imran, ketiga An-Nisa, keempat Al-Maidah. Tidak harus seperti itu. Yang penting pada saat berdiri pertama, kedua, ketiga, keempat, surat yang dibaca itu semakin pendek, semakin pendek, semakin pendek. Akan tetapi sunahnya surat yang dibaca itu surat-surat yang panjang-panjang, bukan surat yang pendek-pendek, bukan Anas, bukan itu, bukan. Tapi surat yang panjang-panjang. Mungkin rakaat pertama membaca surat An-Naba, rakaat kedua membaca surat Abasa, rakaat ketiga membaca surat At-Takwir, rakaat keempat membaca surat Al-Balad, mungkin itu diperbolehkan. Jadi tidak harus Al-Baqarah, Al-Imran, dan seterusnya. Tidak harus seperti itu. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maafnya sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.